mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Kemudian Wahyu 22, Matius 22 ayat 2, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anak, tapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan, lalu pintu ditutup. Kemudian dalam Efesus 5:32, rahasia ini besar. Tetapi yang Jadi aku yang kawin ini maksudnya apa? Yang kawin ini hubungan maksudnya apa? Kristus dan jemaatnya. Jadi Bang, jelas jawaban dari ayat ini ada di Efesus 5:32. Ini bukan perkawinan seperti manusia dengan atau suami dengan istri, tetapi ini menjelaskan hubungan ayat satu antara ke ayat lain nggak Kristus nyambung, bro. dengan Teman-teman jemaatnya. tolong Itu wakilkan ada saya. jawaban di Nggak bisa. Efesus Tolong 5 ayat wakilkan saya, tolong wakilkan 32. saya moderator. Yang saya tanya dia dan nya di Iya. sini siapa? dannya. Kristus, Yesus Kristus. Gantian dulu, biarkan beliau berinasi dulu. Sudah, Bang Christian? Sebentar, makanya jawaban perkawinan yang dimaksud di sini Pak Ustadz, teman-teman yang saya hormati, dia 7 ini bukan perkawinan secara suami istri, ya kan, melakukan persetubuhan, bukan. Tetapi ini menjelaskan tentang relasi atau hubungan antara Yesus Kristus dan jemaatnya atau gerejanya yang telah terangkat ke surga. Itu jawaban saya. Kalau terima silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Demikian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya Bang Christian. Di sini ada 3 teman dari non-muslim ya, Kristen. Bang Endra, ada tambahan mungkin Bang Endra? Silakan dibuka mute-nya. Ya, menurut saya sih karena surga itu memiliki tingkat-tingkat surga, tetapi di sini kalau dibilang perkawinan kepada Yesus Kristus itu bisa saja, tetapi kurang komplit ya, karena Yesus Kristus itu tidak mau seperti itu. Oke, lanjut. Ya, Ferhos dibuka mute-nya. Ferhos, apa mau jadi berhala terus, Ferhos? Nanti kita ganti dengan Sama, Kristen Bang. yang lain ya. Ya. Sama Bang, sama. Oh, Dengan sama. teman tadi, Idem sama. ya. Idem, Idem ya. Ya. Ya, baik. Satu-satu ya. Dari teman muslim siapa yang mau masuk duluan? Saya sebelum sholat Kang, ini udah jam 16 di sini. Silakan Pak Gini ya. Diakon, silakan. Jadi gini teman-teman, emang hak kalian ya. Kemudian apa yang tertulis sehingga akan dilarikan dari mana yang semau kalian, saya pun mempersilahkan, itu hak Anda. Tapi ketika ada kalimat perkawinan, ada kata pengantin, baju putih segala macam, kami menganggapnya atau menangkapnya ini suatu yang real. Adapun anak domba pun mungkin hak kalian juga untuk kemudian dimaknai seperti apa. Hak kalian lagi. Cuman tolong ketika ada tertulis seperti ini, jangan kemudian seakan-akan yang justru kami menemukannya seperti yang kami tuduhkan ini. Asumsikan gitu kan. Kepandaian kalian menusun kata, mencari alasan untuk lari dari apa yang tertulis, silakan. Kan gitu. Termasuk tadi persundalan, kalian berhak untuk lari kemana maksud dan tujuannya. Hak kalian. Ya, tetapi tentunya ketika suatu kitab suci dimanai oleh masing-masing, kemudian mungkin denom Kang Kris berbeda nanti dengan orang lain. Yang memanai kalimatnya tidak seperti itu, akhirnya dibikin bingung kan? Kenapa masing-masing orang diberikan hak untuk memaknai, ya kan, atau mentafsir semaunya masing-masing. Karena kalian nggak ada rujukan. Menurut tafsir ini begini, nggak ada. Penjelasan dari Kang Kris tadi itu penjelasan Kang Kris dengan dipadukan ayat demi ayat yang lain. Bagaimana kalau ada orang lain sesama Kristen yang mengadukan dengan ayat yang lain atau padankan dengan ayat yang lain yang nantinya dikesankan tidak seperti yang kami tangkap sekarang. Gitu loh. Perhatikan kalimatnya. Ya, saya belum menemukan kalimat dia di sini siapa, kalimatnya pun belum saya temukan. Kalau domba anak domba mungkin oke lah. Tapi untuk dia dannya itu yang belum kami temukan, belum ada jawaban. Itu dulu mungkin. Saya mau maghrib dulu, nanti setelah ini saya balik lagi. Silakan Kang Jeru atau yang lain. Silakan Kang Dalbo, lanjut. Silakan tambahan dari Bang Jeru mungkin. Pak Ustadz Arif, terima kasih Pak Ustadz ya, saya sudah dinaikkan. Saya juga mau turun ya Pak Ustadz, saya juga mau ke gereja ini ya. Terima kasih teman-teman, besok kalau ada waktu saya naik lagi ya. Ya, baik. Intinya Bang Christian mau turun maksudnya? Iya, saya mau siap-siap mau ke gereja Bang. Oh, gereja ya. Bukan Iya. hari Minggu kan? Oh, kami hampir tiap hari ada acara di gereja Bang, bukan Minggu aja. Oke, iya. Semoga sukses ya.
Oke pelayan Bang, gereja makasih ya, ya Pak Ustadz ya. salah satu pelayan gereja atau pendeta Pak Christian? Bagaimana Pak? Pak Christian pendeta atau pelayan gereja? Saya pelayan gereja Bang. Oke, oke ya. Terima Hari ini kasih kami atas. ada acara latihan kor. Kor itu latihan untuk paduan suara bernyanyi. Ya, terima kasih atas atensinya sudah berdiskusi dengan baik di Kemal ini ya. Oke Bang, terima kasih. Oke, Oke, ya terima kasih Bang. terima kasih teman-teman. Saya pamit ya. Selamat sore menjelang malam ya. Ada pemikiran ini sedikit Ustaz. Saya sedikit nih ya, hampir nunggu anak nih. Jadi gini ya teman-teman, ini di bawah ada 500 yang menonton. Agak disayangkan ya kalau kita disuguhkan dengan kata-kata yang ada tertulis seperti ini, tapi kemudian dijelaskan berbeda dengan apa yang tertulis. Tetap kita akan mempertanyakan. Takutnya si penulis ini bisa jadi tidak bermakna seperti yang dijelaskan oleh sahabat-sahabat kita Kristen. Jangankan mereka ya, saya sendiri mendapat ilmu dari Gus Baha. Pernah Gus Baha sambil senyum. Dia yang berucap, dia yang bikin suatu bentuk kalimat atau buku, kemudian dimaknai oleh orang lain seperti maunya Gus Baha. Coba bayangkan, orangnya masih hidup, ada bersama kita, bisa di cross check kepada yang bersama. Ternyata dalam penjelasan orang yang menukil pernyataan Gus Baha pun bisa lari dari apa yang dimulai oleh Gus Baha sebagai pemilik, ya, pencetak buku ataupun si pembawa narasi awal. Sementara mereka punya kitab suci yang tertulis seperti itu, dijelaskan oleh masing-masing yang merasa dirinya memiliki Roh Kudus untuk menafsirkan semaunya mereka sendiri. Gitu loh. Saya nggak mau, nggak tahu apa yang terjadi kemudian. Kalau ternyata di kitab mereka nanti, kita kan semua berserba rahasia kan, bicara surga, bicara yang belum kita waktunya. Gimana kalau ternyata bisa benar-benar terjadi pernikahan? Kalian atau teman-teman Kristen telah melarikan makna sebenarnya dengan makna-makna yang alegoris. Ya kan? Itu membahayakan loh. Tapi tentunya ini ada konsekuensi kan? Konsekuensi pilihan, konsekuensi narasi, argumen. Ketika argumen narasi Anda dibangun seperti itu sedemikian rupa, yang ujung-ujung melarikan jauh dari apa yang tertulis, itu saya pikir membahayakan diri kalian. Betapa nanti orang-orang yang mengikuti, yang ada bersama kalian, merasa terjebak. Ih anjir kurang ajar, dulu katanya nggak ada, ternyata di sini ada gini. Nanti perang naga dijelaskan lain berbeda. Bea cukai dilarikan lagi berbeda. Apa tadi? Pejinah ya? Atau apa tadi? Ya, juga dilarikan bermakna berbeda. Agak-agak ironis kalau saya melihatnya. Tapi kembali lagi ini hak kalian. Ya, tetapi kami Muslim tidak akan melakukan hal demikian. Ya, bahkan kalau saya pun bernarasi panjang lebar, berkata Allah, berkata Rasulullah. Kalau tidak Allah berkata demikian. Kalau tidak demikian Rasul berkata, kami sedang menyiapkan diri neraka jahanam atas perbuatan kami menukil kalimat yang bersumber dari Allah, tapi Allah tidak berkata demikian. Bahaya bagi kami ini umat Muslim. Ya, mau Kang Jero 3 huruf, Kang Mantan, Kang Arif atau siapapun padahal kalau berkata-kata ini dari Allah tapi ternyata kami sedang menyiapkan api neraka jahanam. Artinya kami sedang dimintai pertanggungjawaban atas mulut lisan kami, narasi kami. Betapa gitu loh. Bahayanya kami atau betapa kami harus lurus dalam menjelaskan. Ketika kami melihat ada saudara-saudara kita yang salah menarasikan, kami segera merangkul mereka untuk kemudian memperbaiki. Kewajiban kami itu. Ketika saya bernarasi pun demikian. Akan ada orang yang, Pak Aman maaf, ini di sini begini. Ada ustadz kita begini, ada guru. Begitu cara Muslim itu. Demi kemaslahatan. Karena ketika Pak Angon didiamkan menjelaskan sesuatu yang itu tidak bersumber dari Allah, tidak demikian adanya. Tetapi diamkan, maka saya akan, dan orang yang mendiamkan pun termasuk orang yang disalahkan oleh Allah. Kenapa kamu, wahai Pak Arif, wahai Arif, RH, kamu diam saja ketika si Angon menarasikan begini dan itu tidak pernah. Kamu pun tidak mengimani demikian. Ini untuk Muslim khususnya ya, ada 519 di bawah. Insya Allah kalian bisa melihat betapa kami konsisten dengan apa yang kami bawakan. Dan kehati-hatian kami tidak bisa main-main dalam menjelaskan ayat-ayat Allah. Itu sebagai bentuk pertimbangan kepada kalian ya. Jadi saya harapkan mungkin kalian juga harus berhati-hati. Bagaimana bisa kalian membaca suatu ayat, suatu kitab yang Anda iman ini kenyataan datang dari yang maha benar, tetapi narasi kalian bahkan cenderung lari dari apa yang tertulis.
Bahkan keyakinan kalian pun lari dari apa yang tertulis. Tidak ada kawin-mawin, tapi gimana kalau ternyata ini benar adanya? Termasuk nanti Kang Deni ya, di kitab kalian ada mengatakan bahwa nggak boleh kawin 4, poligami. Ternyata ada pemahaman lain, orang Kristen mempraktekkan poligami. Dan punya dasaran ayat yang lain. Ini yang saya bilang tadi, betapa kalian itu dalam hal mengejawantahkan ya, menafsir. Sampai sekarang saya katakan belum selesai, belum final. Bahkan yang sangat vital pun, berkaitan kebagaimanaan Tuhan, kesiapan Tuhan pun, kalian belum selesai. Semoga kita lebih husu lagi, mencari kebenaran. Itu tuh Iwan Pilah rahimahumullah. Ada wallah. Silakan yang lain. Saya mohon maaf untuk sholat maghrib dulu. Silakan. Ya, Bang Deddy, silakan mau masuk. Bang Deddy, sebentar dulu. Bang Deddy, selamat malam untuk Indonesia. Selamat siang. Apa Ya, kabar? selamat. Ya, baik, Bang Deddy. Gimana kabar Belanda? Ya, baik selalu. Iya, iya. Menurut Kang Denny, masalah poligami ini, apakah sudah tuntas di konsep internal Bible kekristenan, Bang Denny? Karena saya menemukan ayat di Keluaran 21 ayat 10 itu, bahwa jika seorang laki-laki kawin dengan perempuan lain, maka kemudian hak atas perempuan yang dikawinannya itu harus sama dengan istri yang pertama. Yaitu dalam hal ini adalah kebutuhan lahir batinnya, begitu Bang Denny. Iya betul, memang betul seperti itu adanya. Jadi itu memang peraturan yang dibuat Ini itu ada hukum poligami itu. kita tadi. Iya, silakan. Kalau mau membantah Longinus bahwa di kekristenan ada hukum poligami. Longinus atau Bang Endra, silakan masuk. Matius 19, Yesus sudah jelas mengatakan tidak boleh bercerai dan tidak boleh berpoligami. Larangan berpoligami maksudnya di mana ayatnya itu? Yesus mengatakan seorang lelaki akan meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Tidak sebut istri-istri, sehingga mereka menjadi satu daging. Artinya satu lelaki bersatu dengan satu lelaki, perempuan, menjadi satu daging. Bukan satu lelaki bersatu dengan beberapa perempuan, menjadi beberapa daging. Ayatnya jelas, tidak boleh poligami. Terus bagaimana dengan Tuhan yang sama memberi banyak istri kepada seseorang, itu bagaimana? Tuhan yang sama tetapi dia memberi banyak istri kepada seseorang. Itu gimana? Bukan Tuhan yang suruh, mereka melakukan Bukan Tuhan yang suruh, memang Tuhan tidak menyuruh mereka. tetapi dia memberi. Coba sambil ditampilkan Keluaran 21 ayat 10 Bang Matanote versi beatnya itu. Tapi Yesus sudah dengar ini dulu, disampaikan dengar dulu, gantian Bang. Longis. Yang disampaikan Yesus sudah Denny ini tegaskan. Mau dengar atau tidak? Yesus sudah tegaskan dalam Matius 19, tidak boleh poligami dan tidak boleh bercerai. Sudah final kata Yesus di sana. Jadi abang balik kepada yang sebelum-sebelum tidak membawa arti. di Markus 10 ayat 3 jelas ayatnya ayat cerai loh. Gimana kamu mau ngelak lagi? Apa dia? Di Markus 10 ayat 3. Baca itu. Ya, kamu tanggapi tidak boleh cerai Matius kecuali 19 atas jelas. Enggak, Matius 19 jelas. Musa mengizinkan kamu bercerai. karena ketegaran hati mereka. Ya udah, Tetapi dari diberikan izin. semulanya Musa mengizinkan atas ketegaran hati mereka, tetapi dari semula bukan sedemikian. Yesus Karena berkata, ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Kurang jelas apa lagi? Kamu ya, jangan- tapi dari semula bukan demikian. Kamu suka kali framing kamu ya. Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Jelas tuh ayatnya ya? Ya, baca seterusnya, baca seterusnya. Iya, tapi kan diizinkan.
Ya, baca Konteksnya kan ayat tu diizinkan. belum habis. Ayat tu belum habis. Tapi kan konteksnya diizinkan loh. Bahkan Iya, itu ayat tu belum bahkan habis. Baca habis. mau habis kayak mana pun diizinkan oleh Musa. Tidak apa, kamu tidak mau Inilah baca oten-oten habis. suka Macam mana kali kamu apa? Padahal Matius 19 itu perikopnya aja perceraian. Nih ya, Jadi saya buka Yesus ya. benarkan perceraian. Ini nih Matius 19 perceraian perikopnya nih. Baca Apa yang kamu- keseluruhan. Ya pokoknya Baca kan diizinkan keseluruhan, supaya paham. Musa mengizinkan kamu. Dan bacalah habis. Perikopnya pun Jangan perceraian. comot-comot. Aduh. Kok comot-comot apa kasihan kan? orang. Kan konteksnya sudah jelas. Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Mau dibaca seluruh siput tapi diizinkan. Gimana kamu? Jadi kalau kita baca lagi sesuai dengan narasi Bung Denny tadi, di sini 2 Samuel 12 ayat 8 Tuhan juga menambah lagi istrinya loh. Kamu tidak baca habis. Tetapi dari semula bukan begitu. Mengapa tidak baca habis? Ini ayat berdiri Bacalah sendiri, Bos. habis. Ini ayat berdiri sendiri, ya. Iya, tapi Mau kamu kamu belum baca sampai baca habis pun ini habis berdiri tuh sendiri ayatnya. ayat. Itu yang kemarin itu di ayat berapa itu, Bang? Nanti keluaran 21 ayat 10 coba Alkitab Sabda itu. Saya baca Keluaran habis, 21, 10 ya. tetapi Iya, Keluaran- vertipisnya. Ini enggak ada ilmunya, Keluaran 21 ayat 10 ya. tetapi sejak semula Versi bisnya dibaca. tidaklah demikian. Oke. Baca Alkitab Sabda. habis. Enggak ada ilmu ini. Oke. Aduh. Alkitab Sabda di versi bis, ya. Iya ini Pak Ustaz. Kalau anak laki-laki itu kawin lagi, ia tetap berkewajiban untuk memberi makanan dan pakaian serta semua hak seperti biasa kepada istrinya yang pertama. Nah, itu kan ada kan? Iya. Tapi perintah final Yesus udahlah, kau nggak ada Matius ilmu kau. Yang lainnya 19. jawab, Ustaz. Ini congor nih, nggak ada ilmu Jadi ini. Itu Semua bibelmu dibaca. itu. Melawan Bibel kau. Longino, itu bibelmu itu Longino. semua atas ketegaran Melawan Bibel hati kau. mereka. Dari semula bukan demikian. Sebab Udah, itu hanya satu Adam kenapa untuk Daud satu Salomo, Hawa. Kenapa Musa Aduh. Daud Salomo ya Itu yang istrinya banyak dosa. tapi diberkati Tuhan. Tapi Itu tetap Tuhan dosa. senang. Mereka ditegur. Kenapa nggak ada tegur, malah di apa Iya, Nabi loh, ya? Mereka ditegur. Udah nggak usah ngeles kau ya. Kamu kata mereka tidak ini jelas ya. ditegur. Ditegur apa? Mana Dosa ayatnya? mereka ditegur. Nggak ada. Malah Makanya dikatakan kamu di tidak Samuel ini. baca habis. Ini. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu. Ini Tuhan ngomong loh. Ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi. Ini dan itu. Ditambah lagi. Kalau kurang istrinya. Apa kamu nih? Banyak baca Bibel lagi kamu ya. Jadi Matius 19, Yesus berbohong. Kau nggak ada ilmu. Nah, Matius 19, Yesus berbohong. Itu Ya, tidak kan berbicara kamu lebih pintar. poligami. Itu tidak berbicara poligami itu Longino. Satu Bukan pada lelaki kan udah jelas dan kata satu Yesus kepada mereka, istri. karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Kurang apa lagi? Ya, baca habis. Tetapi sejak semula bukan demikian. Mengapa Iya, nggak kamu masalah. tidak baca Pokoknya habis? boleh Kamu mau cerai. menipu. Kau penipu. Kamu kau. tidak mau baca habis. Mau dibaca habis pun Kamu diizinkan cerai. Apalagi kau? Tetapi sejak semula bukan demikian. Kamu baca Markus 10 ayat Sejak 3, Adam itu dan itu Hawa ada korelasi bukan dengan Matius demikian. 19. Ya. Markus 10 ayat 3, tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Jawab mereka, Musa memberikan untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Apalagi kau baca itu? Hah? Karena ketegaran hatimu. Apa Baca habis. Apa kau? Baca habis. Apa Mengapa kau baca kamu habis? tidak berani baca habis? Mau baca habis pun Musa sepotong-potong. mengizinkan cerai. Kau ngerti gak bahasa? Karena ketegaran hatimu. Ya sudah, Mengapa diberi tidak izin baca? cerai, Mbak. Bukan.
kebenaran dari Tuhan. Tuhan tidak benarkan. Aduh. Itu banyak sebab ilmunya. Yesus berkata, sejak semula Sudah tidaklah kau, demikian kau sejak ada ilmu Adam kau, dan Ten. Hawa. Yang tiada ilmu siapa? Yang Kau ada ilmu, kau comot-comot melawan ayat. Bibel kau, melawan Bibel Sudahlah, kau. comot kamu Makanya, penggal nih. lagi. Apa cuman ini satu perikop nih ya. Markus 10 perikopnya perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ini panjang ya. Maka datanglah orang Farisi dan untuk mencoba Yesus dan bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan mencerai istrinya? Tetapi jawab Yesus kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Nah, kalau ternyata Musa di sini jawab mereka, Musa memberikan izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Apa lagi kau? Dengan membuat surat cerai. Kerana ketegaran hatimu. Aduh, botol kau. Baca. 10 Matius 10 ayat 4 jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Terus. Mau terus kayak mana baca, pun mau. terus. Kau baca semua. Terus. Apa nih Oten satu nih Terus. botol Mengapa akut nih. takut? Baca aja maka. Katanya jangan Itu udah di jangan sini tuh ya. comot-comot ayat. Kok comot-comot Sudahlah ayat? comot, Sudah jelas. penggal lagi. Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Udah, apa lagi? Kerana Boleh cerai, ketegaran ya. hatimu. Mau tertegar, mau gak tegar, yang penting diberikan izin. Ya. Dengan memberikan Abraham membuat surat ambil cerai. istri kedua pun bukan Tuhan yang suruh. Udah turun makan ilmu kau. Daud Jangan mengambil ayo. istri banyak Ya, pun jelas bukan ya. Tuhan Jadi, yang suruh. Yesus mengikuti ajaran Musa ya. Jadi Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Jelas ya. Yesus benarkan cerai atau tidak? Kan dibilang sini. Yesus benarkan apa cerai kata atau Musa? tidak? Apa perintah Musa kepadamu? Nah, jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan, memberikannya dengan membuat surat cerai. Apalagi kau? Hah? Matius 19. Jadi jangan kau. Yesus benarkan cerai atau tidak? Ya, dia ngikut ajaran Musa. Kecuali zina. Aduh, Kecuali botol, zina saja botol. boleh cerai. Apa yang disatukan Kau turun Tuhan aja, kau tidak nggak ilmu boleh kau ya. dipisahkan Kau, oleh kalau Oten aja kau, manusia. udah. Satu Musa, itu lain konteks itu. Oten botol kok. Sudah jelas itu ayat yang diri sendiri kok dia pula menambahi dan mengurangi. Bahkan di ayat lainnya Tuhannya berjanji akan kutambahi lagi istrimu kalau kurang. Tuhan yang bicara itu. Banyak belajar baca Bibel lagi kok ya. Hotel Malaysia. Ya, disapa Bang Andi. Tamunya Bang Andi disapa Bang Andi. Ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Muslim Bang ya. Itu Opung siapa itu? Ya, selamat malam Opung. Opung Mindalun. Opung, malam Opung. Opung. Gak ngomong diturunin aja ya. Sebentar, saya lagi buka-buka berangkas ini, mengundang teman-teman Kristen ya. Feros malah jadi berada di situ. Feros, dibuka menu-nya Feros. Ya.
Hotel Malaysia itu bingung aku. Semua narasinya nol semua. Udah jelas diri sendiri kok. Ya udah. Asik gitu ngeles. aja. Udah. Jangan ribut. Asik ngeles dia. Enggak ada ilmu ya. Udah dia nggak ada ilmu udah. Jangan ribut gitu aja sih. Masalah surga ribut, masalah ini ribut. Silakan teman-teman yang lain yang mau naik ya. Yang by data lah. Jangan kayak tadi Hotel Malaysia tuh. Ada ilmunya. Yang nggak ada ilmu itu jangan dinaikkan gitu loh. Apa dinaikkan? Tidak naik. 2 slot kosong ini khusus teman-teman Kristen ya. Silakan minta permintaan di multi kalau mau berdiskusi. Silakan. Opung ini dikeluarkan saja kalau tidak mau ngomong ini, Bang. Ya, selamat Bang Andi. malam Opung. Selamat malam Opung. Diturunkan Opung ya. Turunkan aja, takut nge-report nanti. Iya. Ya, teman-teman Kristen ya, yang berilmu ya, jangan kayak Hotel Malaysia tuh ya. Udah salah ngotot lagi. Jangan Yang menambahi ilmunya dan mengurangi tinggi. firman Tuhan. Jangan yang ilmu rendah-rendah gitu, ilmu yang tinggi. Iya, yang tinggi-tinggi. Para pendeta mau yang naik. Yang bisa menghilang gitu. Menghilang nggak bisa balik. Iya, berarti kalau naik ini berarti ilmunya tinggi ya, kayak Peros ini ya. Tinggi. Oh Ilmu iya. bisa menghilang nggak bisa balik. Oh, setinggi apa Peros? Pohon kelapa lah. Silakan bagi teman-teman Kristen yang mau berdiskusi silakan naik minta permintaan melalui multi ya. Bagi teman-teman Muslim yang di daerahnya sudah masuk waktu sholat maghrib ataupun isya, laksanakan dulu kewajiban Anda sebagai seorang Muslim untuk menghadap 3 rakaat atau 4 rakaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.